Hari ini hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Kita berada di Wihara Borobudur dalam acara Day of Mindfulness Dom. Saya merasa sangat beruntung karena setiap bulan minimal sebulan sekali kita masih bisa berkumpul untuk berlatih bersama-sama. Kenapa kita perlu berlatih bersama-sama? Barangkali Anda juga tahu. Saya punya contoh. Kita di antara kita ada yang suka makan, apakah itu pejau goreng, apakah itu cabihun, ya, atau miso, atau apa saja. Kadang kalau makan sendirian rasanya ya biasa-biasa aja ya. Walaupun sebetulnya makanannya enak sekali. Tapi entah kenapa ada waktu ketika makan mie sop yang sama, tapi makannya berlima gitu. Serasa makanannya itu jadi enak sekali. Padahal yang bikin mie sop masih restoran yang sama. Saya merasa latihan juga demikian. Kita tidak bisa bertemu tiap hari, tapi kita luangkan waktu sebulan sekali untuk berkumpul seperti ini. Dan energinya juga sangat besar. Ya. Dan juga kepada saudara-saudari dan teman-teman, sahabat yang mungkin lagi menonton YouTube atau di tempat lain, di kota lain. Barangkali kita lebih beruntung ya, karena kita bisa berkumpul. Kalau mereka mungkin melihat layar ya, melihat layar komputer ya, atau handphone. Tapi tetap bahagia juga ya, karena bisa melakukan kegiatan bersama-sama. Pada hari ini saya terinspirasi oleh suatu kisah, dan kisah ini saya tidak bisa bilang itu kisah yang benar atau tidak. Yang namanya kisah biasanya ya kadang-kadang tidak perlu tahu itu benar atau tidak, tapi pelajaran yang bisa kita terima dari itu ya. Karena nanti debat panjang, oh ini benar, ini salah, oh benar itu benar, benar itu salah. Jadi kita tidak mendapatkan manfaat dari kisah atau cerita. Namanya cerita ya. Justru kadang cerita-cerita seperti ini yang membawa manfaat, semangat, dan inspirasi besar. Dulu ada seorang jenderal ya, jenderal perang. Jenderal perang ini karena dia jenderal perang ya kerjanya perang. Kalau zaman dahulu kenapa orang mau berperang? Karena dia mau merebut kekuasaan, mau merebut kekayaan, mau merebut ketenaran ya, semua yang mau direbut. Dan biasanya yang jadi korban adalah banyak orang. Syukurlah ya Indonesia kita sudah bebas ya. Tidak ada perang-perang lagi ya. Perang-perang kecil masih ada lagi ya. Sekarang orang bilang perang melawan COVID ya. Lalu jenderal ini sangat sibuk. Sibuk sekali ya. Mungkin sama seperti Anda ya. Sibuk ya. Sibuk cari duit. Enggak ya. Oh bagus ya.
karena katanya ekonomi lagi susah. Dia sibuk perang, sampai makan juga tidak ada waktu, terlalu sibuk, makannya sedikit atau makan apa adanya. Tidur juga sedikit, karena sibuk mikir bagaimana strateginya. Akhirnya dia sering sakit-sakitan, badannya jadi lemah. Itu tidak menjaga dirinya baik-baik, karena sibuk dengan perang. Kalau zaman dahulu kan orang sibuk perang, ya. Kalau zaman sekarang orang yang sibuk kerja. Kalau dulu orang kalau kerja ke kantor kan mungkin dari jam Medan tidak tahu ya jam berapa ya, jam 8 atau jam 9 kali ya, jam 9 ya. Jam 9 mungkin sampai jam 4 atau jam 5 pulang ya. Itu bagi yang kantor ya. Sekarang mungkin ada beberapa yang work from home ya. Yang bekerja di rumah ya. Karena dia bekerja di rumah, jadi direkturnya bisa telepon terus, telepon WA. Sampai jam 10 malam juga di WA gitu kan, disuruh kerja. Ya kasihan juga ya. Lalu kita balik lagi ke jenderal perang ini, dia sibuklah mengurus ini dan itu, akhirnya badannya jadi sakit. Tapi walaupun badannya sakit, dia merasa senang. Karena setiap kali perang, dia menang terus. Jarang sekali kalah. Dan sampai suatu hari, dia sakit sekali. Karena makannya seadanya, kurang bergizi, tidurnya kurang, ya, mungkin banyak mimpi kali ya. Tidurnya tidak nyenyak ya. Saya tidak tahu Anda kalau malam tidur nyenyak atau tidak ya. Kalau tidurnya tidak nyenyak, tidak sweet orang bilangnya. Makanya setiap kali orang mengucapkan selamat malam itu sweet dream katanya. Kalau saya pikir mungkin no dream kali ya. Karena dream itu rata-rata bikin lelah. Dan jenderal ini sakit sekali. Lalu dia bilang, ya sudahlah, yuk kita pulang ke kerajaan kita, ya, berhenti perang sebentar ya. Kelamaan berperang. Lalu mereka pulang ke kerajaan. Dan di tengah perjalanan sakitnya tambah parah. Wajahnya pucat, kurus, ya. Tahu kurus? Tahu ya, kurang diurus kan. Karena dia sendiri juga tidak mau urus diri, ya. Kasihan. Sampai tengah jalan sebelum sampai ke kerajaan, dia sakit sekali. Ya udahlah kita berhenti sebentar istirahat. Lalu semuanya istirahat. Lalu yang lain bilang, wah ini sakitnya agak parah. Carikan dokter ya. Zaman dahulu tidak ada dokter ya, tabib. Cari tabib. Panggil tabib yang pintar ya, datang untuk periksa. Tabibnya bilang, wah ini penyakitnya sudah parah, ini tidak bisa diobati. Gak percaya aja, panggil lagi yang lain. Tabib yang kedua, sama. Tabib yang ketiga dipanggil, oh sama. Lalu dia merasa kayaknya hidupnya tidak akan lama lagi. Bukan kena COVID dia ya. Zaman itu belum ada COVID ya. Tapi benar karena dia capek, makan tidak sehat, banyak pikiran, tidurnya juga tidak sweet ya. Lalu dia merasa kayaknya
hidup dia tidak akan bisa bertahan lagi. Dia juga mungkin merasa sudah mau mati gitu ya. Dan dia bisa merasakannya. Lalu dia panggil beberapa jenderal yang lain bilang, kelihatannya ini penyakit berat, kanker kali ya. Nggak tahu ya zaman 1000 tahun lalu ada kanker nggak ya? Mungkin ada juga ya. Lalu dia bilang, hidup saya tidak akan lama lagi. Walaupun kita banyak menang perang, kita banyak wilayahnya menjadi lebih luas, kekayaan kita tambah banyak ya. Benar ya? Anda kan bisa juga ya, cari duit banyak ya. Terus mungkin terkenal, bisa ya, bangga. Ya. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa menikmati gitu. Duit banyak di bank ya, contoh ya. Tapi tidak bisa menikmati. Kalau dia banyak emas, ya, kimpo ya. Kim itu emas ya, ada apapun ya. Mungkin ada di gudangnya kali ya, di gudang. Tapi dia tidak bisa menikmatinya lagi. Dia bilang, kalau misalnya saya mati, tolong lakukan 3 hal buat saya. 3. Hal pertama adalah saya mau panggil tabib-tabib yang paling hebat untuk menggotong apa itu namanya? Menggotong peti matinya gitu. Tapi dia khusus minta dokter-dokter, tabib-tabib yang paling hebat. Sama. Yang kedua, saya mau nanti semua emas, semua berlian ya, tolong ditaburkan saat tabibnya menggotong apa ya, peti matinya. Di lempar-lemparin ya. Kalau orang menikah kan ada yang lempar bunga ya. Tapi dia minta tolong emasnya dilempar-lemparkan di sepanjang jalan menuju apa namanya? Menuju peristirahatan terakhir. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, di peti matinya dibikin lubang. Lubangnya 2. Satu buat tangan kiri, satu buat tangan kanan. Yang menerima pesan bingung. Ini badan sudah sakit-sakit, kelihatannya sudah mau meninggal dunia, tapi minta permintaannya aneh-aneh. Terus jalannya, boleh tahu ini 3 pesan ini buat apa sih? Gitu. Apa sih? Pesan pertama pesan pertama tadi apa? Minta tabib yang terkenal untuk menggotong peti matinya. Pesannya adalah sehebat-hebatnya, sesehat-sehatnya manusia, ketika sudah berhadapan dengan kematian, tidak ada dokter, tidak ada tabib apapun yang bisa menyembuhkan Anda lagi. Benar ya? Tapi kalau belum saatnya mati, nggak ada dokter juga nggak akan mati dia. Ya, kalau kita agama Buddha percaya kematangan karma itu betul-betul ada kondisinya. Kalau sudah harus matang ya, lu mau pasang kabel 100 kabel ya, juga nggak bisa. Kalau karmanya harus matang. Tapi kalau karmanya belum matang ya, gimana pun ya belum bisa. Jadi itu pesan pertamanya. Pesan kedua, kenapa disuruh tabur-tabur itu? Emas, berlian,
semuanya, di jalannya, sepanjang jalan. Bahwa sekaya-kaya apapun, seberapa banyaknya duit yang kita kumpulkan, seserakah apapun, ketika berhadapan dengan kematian, tidak ada satupun kimponya ya, yang bisa menyelamatkan kita. Dan pesan yang ketiga, kenapa bikin lubang? Dia bikin lubangnya, ngeri juga ya. Peti mati bikin 2 lubang, terus tangannya disuruh keluarin. Untuk memberitahu semua orang, katanya ya. Mungkin karena dia suku Taduk terkenal, terus lempar-lemparin banyak emas gitu kan. Banyak orang datang kali ya. Rebutan ngambil, boleh ngambil nggak? Kayaknya boleh ya. Kalau ada juga kita rebutan diambil. Dia bilang, saya datang ke dunia ini dengan tangan kosong. Dan akhirnya saya harus pergi juga dengan tangan kosong. Nggak ada satupun yang bisa kamu bawa. Istri nggak bisa bawa, suami nggak bisa bawa, anak nggak bisa bawa, duit nggak bisa bawa, tabungan nggak ada yang bisa kamu bawa. Jadi saya datang dengan tangan kosong, saya pergi juga dengan tangan kosong. Bayangkan ya, sudah mau mati masih bikin pesan-pesan yang sangat bagus buat orang. Tapi bukan berarti kita tidak boleh cari kekayaan, bukan. Cari, boleh. Tapi jangan mengorbankan kesehatan, itu pesannya. Bukan berarti kita tidak perlu berusaha, perlu kita berusaha. Tapi jangan sampai mengorbankan kesehatan. Lalu satu-satunya keinginan yang betul-betul dia ingin lakukan adalah bertemu dengan mamanya. Karena dia sibuk perang, sudah lama sekali nggak ketemu mamanya. Zaman sekarang kan bisa video call ya. Mama Lohobo, siapa boleh, itu kan bisa ya. Kalau zaman itu kan belum ada WA, belum ada video ya, belum ada YouTube, nggak bisa dia. Jadi dia harus jauh pulang ke kerajaan baru bisa ketemu mamanya. Dan dia menyesal. Kayaknya tidak sempat saya sampai ke rumah. Nggak bisa ketemu mama saya yang sudah tua itu. Kasihan, mungkin dia tiap hari mikirin saya, sedangkan saya sibuk. Sibuk mikirin perang, sibuk mikirin kaya, sehingga tak ada waktu menemani mama saya. Kalau misalnya kita ini besok meninggal dunia, kira-kira apa sih yang mau kita lakukan hari ini? Tapi saya nggak bilang kita harus mati besok, jangan. Komitobut ya, semoga panjang umur, sehat, bahagia ya, Anda semua. Kalau misalnya memang benar kita tahu besok kita akan meninggal dunia, barangkali hari ini akan kita melakukan yang sebaik-baiknya. Nggak ada waktu buat ribut sama tetangga ya, nggak ada. Orang yang pernah bersalah sama kita atau pernah menfitnah kita, langsung kita maafkan ya, karena tahu besok sudah mau mati. Kalau nggak gitu sampai mati pun dia nggak mau maafkan. Ada orang begitu ya, karena mungkin sakit hatinya sangat besar, dia tidak bisa memaafkan Anda. Ya, kita memaafkan orang lain karena biar kita sendiri damai hati, cingsim ya, jadi tenang. Mau kan? Kalau enggak ya kita yang nggak tenang.
pepatah bahasa Indonesia kan bilang tak ada gading yang tak retak. Nggak ada manusia sempurna, nggak usah bermimpi ya. Jadi semua orang pasti ada mungkin bocor, tampuk ya, pecah sana sini dikit. Jadi dia merasa sangat menyesal karena sampai sudah mau mati pun dia tidak bisa ketemu mamanya ya. Nggak bisa video ya. Video call kan sekarang bisa ya. Kalau anaknya atau siapa di tempat lain bisa. Kalau zaman itu tidak bisa. Dan kadang-kadang ketika dalam situasi seperti itu kita baru betul-betul menyadari betapa berharganya keluarga, betapa berharganya teman-teman, ya, orang tua dan sebagainya. Manusia itu kadang begitu ya, harus dikasih shock dulu ya, baru sadar. Ya. Karena memang kadang susah ini mau disadarkan. Tapi bukan berarti dom ini bikin Anda shock ya. Tapi mau bikin Anda buka mata, buka hati, lalu bisa membantu kita menyadari hal-hal tersebut melalui latihan kesadaran, buka mata, buka hati. Ya. Sehingga hidup kita menjadi lebih berarti dalam kondisi apapun. Dan saya yakin kita semua punya kemampuan untuk melakukan itu. Dan hari ini kita sedang memperbesar kemampuan itu. Kekuatan kesadaran, ya, mindfulness, itu yang kita perkuat, kita perbanyak. Dan setelah itu, Anda perlu melanjutkan secara rutin setiap hari. Melanjutkan ya. Teknik kita kan tidak terlalu susah ya. Ada mendengarkan lonceng, ya, gong, jam-jam 15 menit berbunyi. Luangkan waktu sedikit untuk berhenti, bernapas, rileks, senyum. Contohnya tadi ketika kita melakukan gerakan tadi, ada tadi napas masuk, napas keluar. Ketika dilakukan bersama-sama, ramai-ramai serasa kok gerakan sederhana ini punya arti yang sangat dalam sekali ya. Dan saya bisa merasakan punggung saya agak sakit ya, sama pinggang ya. Ketika gerak, oh ini kok kapan pula sakitnya ya? Baru sadar sakitnya ketika ngumpul bersama-sama, gerak bersama-sama ya. Mungkin sehari-hari agak malas kali ya. Malas olahraga atau malas gerak. Tapi minimal ada penyadarannya. Padahal pinggangnya kan ada sama saya kan, bareng saya kan. Pinggang ini kan sama saya setiap hari. Tapi kok sadarnya barusan. Berarti ada sesuatu yang harus saya lakukan biar badan saya bisa lebih sehat. Saya juga tiba-tiba merasa berkumpul bersama kok. Rasanya ada suatu perasaan yang beda. Dan manfaatnya sangat besar. Walaupun kita masih batasi, ya, nggak boleh ramai-ramai karena kita masih ikuti protokol. Ya kita sama-sama berdoa aja lah ya. Segera vaksinnya selesai. Tapi Anda nggak kebagian. Maksudnya nggak kebagian sekarang. Katanya yang kebagian duluan ya dokter-dokter lah ya. Dokter yang
sedang bertugas atau perawat atau orang-orang yang lebih penting ya. Jadi kita sabar-sabar aja lah ya. Kemudian dengan kondisi seperti ini banyak kasih kesempatan untuk melihat, merasakan ya hal-hal yang beda-beda ya. Kemarin saya ketemu ada dua orang guru saya ketemu guru bahasa Inggris. Lalu bicara ngobrol gitu. Sungguh pusing sekali nih mau ngajar sekarang. Jadi anak-anak sekolah ini kalau ngajar mereka ini ngajar di sekolah aja sudah susah. Apalagi sekarang ngajarnya online pakai Zoom, pakai Google Meet gitu kan. Susah. Bayangkan suruh katanya. Lagi jam sekolah, ya dia kadang-kadang kan sekolah mewajibkan pakai seragam ya. Atasnya pakai seragam sampai perutnya aja. Bawahnya pakai jeans atau pakai apa gitu. Ya masih oke ya. Kalau suruh berdiri kan ketahuan, kalau duduk nggak ketahuan. Yang lebih parah lagi, pas jam pelajaran, kalau misalnya di Google atau di Zoom kan, videonya kan bisa kadang dimatikan, bisa dinyalakan. Ada yang siswa, dia matikan videonya, lalu dia naik mobil entah kemana, kiang-kiang gitu kan. Lalu ketika gurunya suruh buka video, ya terpaksa lah dia buka video. Gurunya kaget, loh, lu mau kemana katanya? Pergi kiang-kiang, apa? Lagi di mobil dia. Ini kan jam sekolah, kenapa kamu pergi-pergi? Pusing juga ya ini guru-gurunya. Nggak cuma itu, bisa tiba-tiba dia menghilang ya. Online, tapi dia entah hilang kemana. Pas ditanya, oh maaf suruh beli ini gitu, beli air atau beli apa? Alasannya bisa 1001. Tapi saya nggak bilang anak-anak itu jahat ya, enggak. Ya situasinya kan bisa beda-beda. Jadi akhirnya ngobrol panjang. Ya. Suka duka belajar online. Anda nggak pernah kan? Jarang nggak zaman Anda sekolah kan tidak ada seperti ini ya. Internet juga masih belum begitu bagus. Ya. Lucu ya sekarang. Saya sih pikir lucu sih anak-anak. Tergantung lah ya mau dilihat lucu atau dilihat kalau gurunya mau marah ya jadi marah. Tapi gurunya milih ketawa-ketawa, ya ini anak gimana, wah suruh belajar, lu naik mobil kemana. Ya. Nggak gampang lah ya sekarang. Jadi semoga Anda bisa tetap sabar, tetap tenang. Semoga latihan hari ini memberi manfaat besar. Ingat pesan dari yang tadi ya, bahwa kesehatan sangat penting, jagalah baik-baik. Lebih baik jaga kesehatan daripada sudah sakit-sakit. Ya, nanti harus ke dokter terus ya. Tapi kalau sakit ya ke dokter. Pertama, yang kedua, ya mencari harta, kekayaan tentu saja boleh. Jangan sampai mengorbankan kesehatan. Ya. Yang nomor 3, ingatlah kekayaan, ketenaran yang kita kumpulkan tidak bisa kita bawa mati ya. Jadi jangan mati-matian untuk mengejarnya. 3 ya pesan penting. Dan bagi yang orang tuanya masih ada yang sering-sering dikunjungi atau ditelepon, say hi, apa kabar. Gak cuma orang tua lah ya, saudara,
kakak, adik, koko, cici. Karena kita mensyukuri kita masih hidup dan mensyukuri persahabatan dan persaudaraannya dan keluarga. Dan terima kasih atas perhatian Anda dan sudah mendengarkan. Semoga beberapa pesan singkat tadi bisa membawa Anda ke penyadaran yang lebih tinggi dan lebih besar atas apapun yang terjadi dan tambah semangat dalam budaya. Terima kasih, selamat siang. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Saja. Mari kita mendengarkan 3 suara bentang. Napas masuk, napas keluar ya, sambil mendengarkan suara gong. Rilekskan badan, senyum kecil, pusatkan perhatian pada napas, dan nikmati bersama-sama napas kita yang masih lancar, masuk dan keluar, walaupun kita harus menggunakan masker. Silakan buka lipatan kaki, massage. Terkasih, kita akan siap bersama. Silakan makanan sudah disiapkan di depan oleh tamu. Mohon kita ambil kotak makannya, kita kembali ke sini dan